Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Saat ini setelah beberapa hari dilaksanakan seleksi P3K, banyak guru yang kecewa, sedih, dan komplain ya. Dan banyak yang menjurus ke pertanyaan, kenapa guru ini tidak diangkat tanpa tes seperti itu? Kenapa harus seleksi? Padahal pengabdian kan sudah bertahun-tahun dijalani, bahkan ada yang 10 tahun dan bahkan lebih dari itu. Kenapa harus ada tes? Kenapa tidak diangkat langsung saja? Nah ini kan kami berikan jawabannya. Dan kami sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Menteri, apa sih alasan dibalik harus ada tes. Dan Bapak Ibu silahkan menimbang penjelasan ini dan memahami penjelasan dari Pak Menteri. Silahkan disimak dulu penjelasan dari Pak Menteri, baru kita akan bahas. Yang akan saya coba jawab yang besar-besar, yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara lisan. Satu poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN, baik buat P3K atau PNS, itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi, itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid. Dan bagaimana kita, apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyimak penjelasan dari Pak Menteri, kami akan menguraikan atau menyimpulkan dari statement tersebut. Yang pertama adalah, kenapa tidak tes? Karena ini melanggar undang-undang, menabrak undang-undang ya. Kalau disampaikan Pak Menteri, ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, harus ada seleksi. Kemudian yang kedua adalah, agar siswa ini mendapatkan guru yang memiliki kompetensi minimum. Ini kalau bahasa Pak Menteri, etika kepada siswa. Jadi sederhananya seperti ini. Seleksi P3K ini untuk memastikan bahwasanya guru-guru yang diangkat menjadi ASN P3K ini adalah guru-guru yang sudah memiliki kompetensi minimum seperti itu. Memiliki kompetensi minimum dibuktikan dengan mencapai atau memenuhi passing grade atau standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun ya memang banyak guru yang berstatement standarnya tinggi sekali, terlalu tinggi seperti itu. Entahlah seperti apa. Yang pasti tujuan dari seleksi ini adalah sekali lagi untuk memastikan guru ini sudah memiliki kompetensi minimum untuk menjamin siswa. Jadi ini salah satu juga bentuk keberpihakan kepada siswa-siswa seperti itu. Dan di kesempatan yang lain Pak Menteri juga menyampaikan intinya seperti ini. Kesejahteraan guru itu penting ya. Semua sepakat bahwasanya kesejahteraan guru itu penting. Tapi memastikan siswa memiliki guru yang memiliki kompetensi minimum juga penting. Seperti itu. Nah, jadi ada dua nih pertimbangan utama. Yang pertama adalah kesejahteraan guru tetap, sehingga P3K ini tidak ada bedanya dengan PNS secara gaji dan tunjangan ya, di luar tunjangan pensiun. Dengan demikian kesejahteraan guru P3K itu akan lebih terjamin dibanding dengan status honorer seperti itu. Tapi juga guru P3K ini diharapkan memiliki kompetensi minimum dibuktikan dengan mampu mencapai passing grade atau standar nilai dalam seleksi P3K. Nah ini sih sebenarnya kenapa kemudian Kementerian Pendidikan tidak melakukan pengangkatan langsung seperti itu, tapi harus ada seleksinya. Tujuannya ini, dua poin utama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu anggota yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan. Tidak akan bisa saya jawab semuanya di saat ini. Mungkin yang akan saya coba jawab yang besar-besar, yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara lisan. Satu poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN, baik buat P3K atau PNS, itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan
undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi, itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid. Dan bagaimana kita, apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Namun di sisi yang satu sama, tadi saya mendengar banyak komen lagi juga mengenai memprioritaskan beberapa guru-guru yang mungkin sudah punya pengalaman lebih lama atau tidak. Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi, bahwa di tahun ini dengan struktur tes yang telah kita lakukan, semua guru honorer dengan pengalaman apapun itu tidak perlu menunggu giliran dia. Semuanya akan bisa mengambil tesnya paling tidak 1 kali di tahun 2021. Jadi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jadinya semuanya kalau lulus sama tes itu dengan standar minimum tersebut, dengan threshold minimum tersebut, akan bisa diangkat menjadi P3K. Dan ini bukan hanya kita memberikan tes lalu membiarkan saja, lalu membiarkan hukum alam mengambil alih. Di sini perbedaannya adalah 2 hal yang fundamental. Kita memberikan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk para honorer untuk mencoba lagi. Dan bukan hanya itu, kami memberikan modul-modul pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan guru-guru untuk mencapai tingkat kompetensi minimum tersebut agar dia bisa lulus dari tes tersebut. Jadinya kunci dari ini bukan kompetensinya, kunci dari untuk lulus tes ini adalah kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi dan kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi itu benar-benar tergantung motivasinya, dan motivasi itu tentunya Bapak Ibu Komisi 10 setuju dengan saya bahwa motivasi untuk belajar menjadi salah satu yang terpenting untuk guru, dan itu adalah hak dari setiap murid kita untuk mendapat guru yang mau bekerja keras untuk mempelajari apa kompetensi yang diharapkan dari sistem pendidikan untuk menjaga kualitas anak. Jadinya ini sistemnya sangat demokratis, tidak perlu antrean lagi, bisa beberapa kali mengambil, kalau tidak di 2021, di 2022 bisa sampai dengan 3 kali bisa mengambil tes ini, dan juga disediakan modul-modul pembelajaran untuk belajar secara mandiri, untuk membantu semua guru untuk mencapai level minimum tersebut. Ini bukan level yang maksimum atau yang ideal, tes ini adalah level minimum yang kita harapkan dari guru-guru kita untuk menjadi ASN. Dan tentunya sesuai undang-undang tidak mungkin tidak ada seleksi. Undang-undang memandatkan kita untuk mengadakan